Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab terus bergulir hingga saat ini. Para kelompok-kelompok Balawi, utamanya si Rizik dan kawan-kawannya ini, memberikan tantangan kepada Kiai Imaduddin untuk melakukan debat ilmiah terbuka kepada mereka. Tentu saja hal itu pasti akan diterima dengan legowo dan sangat senang hati oleh para kelompok-kelompok Imaduddin dan kawan-kawannya. Karena apa? Pada dasarnya, orang-orang dari Kiai Haji Imaduddin ini memang ingin melakukan debat terbuka dengan mereka. Tetapi dengan syarat, mereka harus menghadirkan orang-orang yang menjadi cantolan-cantolan kelompok-kelompok Ba'lawi ini. Seperti si Rizik, Lutfi, atau Taufik. Agar semuanya bisa dikelirkan. Tetapi ketika yang dikirim itu cuma antek-anteknya juga ya, buat apa? Kan pasti ujung-ujungnya cuma jadi debat kusir. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Mengutak-ngatik nasab Pak Alwi, kacau tidak? Kacau tidak? Dia bikin catatan isinya rasis, disebut tesis. Udah kacau dah. Makanya saya dukung Robito Alawiyah, saudara mengundang untuk diskusi ilmiah. Setuju tidak? Setuju tidak? Bukan ini berkali-kali saudara nantang saya ajak Robito atau Ba'alwi yang mana saja untuk berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Di Banten ini saudara. Saya punya mantu lapor, Abah Habib Hanif nih, ini ditantang berdebat nih Pak di Banten. Sama siapa? Sama si Imad. Nantangnya bagaimana? 3 hari 3 malam. Berangkat, hadapin. Begitu datang dia lari. Ini dia nih, Imad Al-Kaburi. Udah kacau. Kacau gak? Makanya kita lihat besok nih diundang Marobito dan gak datang lagi. Saya julukin Al-Kaburi Ri. Setuju gak? Setuju gak? Geng dia saudara nantangin Ba'alwi Boklai, disambut sama Bahar bin Semit. Emang Bahar Selon ditantangin Boklai, ya diparanin ke kresek. Begitu diparanin saudara nih gengnya lari lagi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang Boklai didatengin lari. Al-Kaburi Ri. Insyaallah. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya umat jangan mau dipecah belah. Setuju? Setuju? Ada mantan Menko. Wah, Menteri Koordinator. Saudara, bicara soal nasab, kapan lu jadi Menko nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Ada betina, saudara, dari partai, dari DPR RI, anggota partai, betina. Saudara, pakai ngomong soal Ba'alwi, lu belajar di mana? Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Nah inilah yang Nabi kabarkan saudara, di akhir zaman ini saudara, apa yang akan terjadi? Yantiqu fiha ruwaibidah. Menyampaikan dulu tentang polemik ini ya. Satu, orang awam jangan ikut campur. Ya. 2, cepat lakukan pertemuan. Saya tidak mengajak debat terbuka. Bedah masalah. Ayolah. Misalnya dari Robito Alawiyah ada Habib Jafar As-Segar, ada Habib Hanif Alatos, ada Habib Rizik Syihab duduk. Nanti dari pribumi Kiai Ulama Indonesia Imaduddin, kemudian Sayyid Zulfikar Al-Syaiban, ditambah dengan Kiai Nur Hayat dari Ampel. Duduk bareng, bahas sampai selesai, kita nonton. Kita nonton. Jangan rakyat disuguhi pertengkaran setiap hari yang tidak ada ujungnya. Masak kita bareng, apa hasilnya umumkan, berat atau ringan umumkan. Selesai. Itu pendapat saya. Ayo kita diskusi. Kalau misalnya saya diminta untuk mempresentasikan menyelenggarakan itu, siap saya. Pada suka siap. Kapan? Ya kan?
Ayo kapan hadir, dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa minta ke beliau-beliau semuanya untuk duduk bersama dengan semangat kekeluargaan. Para habaib punya kewajiban untuk meyakinkan kiai-kiai pribumi bahwa kami ini benar. Selesai. Tapi kalau pribumi juga punya alasan, silakan pertahankan. Jangan paling panjang-panjang. Apalagi sampai menghina, ya kan? 60 kiai. Hah? Satu habaib nilainya melebihi 70 kiai. Ini ajaran dari mana? Apalagi menghina kiai Indonesia, atau bodoh. Adu kitabnya kalau berani. Imaduddin bukan orang bodoh. Habaib juga orang pinter, jangan dihina. Tapi kalau ada yang menghina, ya udah, daripada saling menghina, kalian bertemu balap baca kitab kalau perlu gitu aja. Tak siapkan kitabnya, mau kitab apa. Itu kalau perlu. Tunjukkan nasabnya, silsilahnya, jangan orang awam terlibat. Itu aja. Tapi nanti kita akan melihat. Pasti ada tanda-tanda yang membedakan cucu Rasul dengan yang lain. Pasti ada. Ketika bertemu kita akan melihat, ini loh cahaya ada di sini. Pasti Allah tunjukkan. Dari cara bertutur kata, cara membahas, cara berpikir, pasti ada tandanya. Itu cara Allah yang menjelaskan pada kita. Silakan tambahin. Saya sih pengennya itu aja. Bedah masalah, kita ngobrol bahwa kita semuanya. Yang lain diem, seperti ini yang ngobrol. Walaupun dia salah, dia berbesar hati. Itu yang kita salut. Prabowo-nya logowo, begitu juga yang namanya Gus Miftah ini logowo. Mulai dari dia minta maaf. Sebelum ketemu, buru-buru dia minta maaf. Nggak sampai di situ, dia samperin itu Sun Haji. Dia minta maaf, dia peluk semua. Sampai mengundurkan diri, sudah selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam. Menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan. Pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan. Ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam. Sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir. MUI harus hadir. Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar. Menjadi bola salju yang terus menggelinding. Dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang,
Satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik Assegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Iya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah, Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak Cuman, masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira Kiai. sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau sudah masalah. Tapi kan? ini Oke, Imaduddin ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. betul. Jadi kurang lebih seperti itu videonya, bisa kita simak tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.